Oke, selamat sore. Sore, Perkenalkan, saya Farel. saya Rafael Prince. Saya Syarul. Dan saya apa? Iya, salam kenal ya. Salam kenal. Sebelumnya terima kasih banyak nih telah meluangkan waktu Mas atau kakak nih atau Koko. Koko Rafael telah meluangkan waktu pada sore hari ini Ya, untuk wawancara tentang tugas saya, yaitu tugas akuntansi biaya tentang job order costing. Sebelumnya saya dengar Koko Rafael ini punya usaha photobox. ya usaha bersama lah, bukan usaha sendiri. Usaha bersama. Kalau boleh tahu itu photobox namanya apa ya, Kok? Untuk mereknya brand kita, GZPix, itu letaknya ada di Noats Coffee Bekasi atau di sekarang yang lagi kita datengin di situ untuk Noats. booth pertama kita. Oh, berarti ini baru booth pertama. Iya, baru booth pertama, baru berjalan lah. Kalau boleh tahu berdirinya itu sejak kapan, Kok? Berdirinya itu bulan Agustus dan baru beroperasional boothnya pertama itu di 19 September 19 September tahun ini. tahun 2022. ini. Jadi baru banget 2 bulan yang lalu. Yang ditawarkan layanannya dari photobook GZPix ini apa saja ya, Kok? Misalnya photobook cetak atau digital aja. Untuk layanan kita baru ada 2. Yang pertama booth offline, yaitu di cafe ini Noats Coffee, itu udah ada hasil cetakannya hard copy, dan kedua kita menyediakan atau mengirim soft copy-nya yang langsung ketika dia sudah berfoto. Dan yang kedua itu panggilan private event dari beberapa, misalkan wedding, terus Sweet 17 17 tahunan, dan acara corporate. Baru 2 lah. Berarti tadi ada private event. Iya. Dalam private event itu kan ada beberapa biaya-biaya ya, atau job order costing dalam pelajaran mata kuliah saya. Itu pertama, jumlah karyawan yang kru yang terlibat dalam event tersebut itu berapa banyak? Untuk jumlah orang yang standby saat private event, kita ada 2 orang itu yang standby untuk mengoperasikan foto booth-nya. 2 orang. Iya, 2 orang. Itu pembagian tugasnya 2 orang itu apa saja tugasnya? Untuk pembagian tugasnya, yang pertama yang pasti dia standby di depan laptop untuk memastikan para tamunya itu masuk ke dalam frame foto, dan yang kedua membantu mengarahkan tamu agar bisa mendapatkan posisi terbaik, serta membagikan atau mengambil dari printer lalu dibagikan ke tamunya masing-masing. Oke. Apa setiap event memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kok? Seperti durasi, tema, atau peralatan, atau ada request tersendiri dari ini eventnya? Untuk tema yang pasti kita ngikutin sesuai request klien ya. Kalau misalkan klien tidak ada request, kita biasanya menggunakan perlengkapan atau peralatan yang habis pakai yang sama, kayak kertas foto, terus backdrop tanpa requestan, atau ya polosan. Kalau misalkan ada requestan, paling kita ngedesain template frame-nya untuk mau sesuai request dia. Misalkan nama yang ulang tahunnya Afat Santoso, nanti kita bikin desain sesuai yang di request. Lalu misalkan wedding, nama pasangannya siapa, kita bikin desain backdropnya sesuai inisial mereka, A dan N, begitu. Terus untuk properti biasanya kita juga ngikutin acara yang berlangsung sih. Misalkan untuk acara Sweet 17 kan itu kan 17 tahun ya, yang pasti tamu-tamunya banyak anak muda. Nah, kita nyesuaiin sama mereka lah. Oke. Kemudian untuk bahan habis pakai yang digunakan setiap event itu apa aja ya? Untuk bahan habis pakai yang pasti kertas foto ya. Kertas foto itu habis pakai. Terus kalau misalkan ada request backdrop, nah itu kan berarti backdrop yang dipakai itu kita pesan secara request ke vendor backdrop, yang artinya kita nggak bakal pakai lagi di next event. Itu sih, si kertas foto terus sama backdrop. Paling ya properti tambahan request yang ulang tahun. Kalau misalkan ada namanya, yang pasti itu properti tambahannya nggak kita pakai lagi di next event ulang tahun, karena berbeda. Kalau untuk perhitungan per eventnya gimana? Perhitungan apanya? Biaya kayak biaya bahan baku gitu Oh. dari Untuk perhitungan biaya bahan baku
kita ngikut untuk jumlah kertas yang kepakai atau foto yang terjadi saat event berlangsung. Misalkan kan satu paper roll kita tuh ada 700 sesi. Saat event tersebut sudah berjalan ternyata kepakai cuma setengah atau 350. Terus 700 sesi itu satu rollnya seharga 1,5. Berarti kalau 350 sesi kita ngeluarin 750.000 untuk ngeluarin kertas doang. Itu harga pokok penjualannya atau harga pokok produksi. Terus biaya-biaya yang lain seperti transportasi untuk ke lokasi acara, bayar kru. Untuk listrik sih nggak, kita ngambil dari venue langsung sih. Paling kalau ada tambahan request backdrop kita kenain charge 500.000 karena kita pesen lagi di vendor backdrop. Terus kalau untuk sistem perhitungan upah untuk kru di eventnya itu gimana ya? Per jam kah? Per minggu atau per apa? Kalau krunya sendiri kita yang pasti sekarang baru make tenaga yang ada, saya dan teman saya. Tapi untuk misalkan di next event ternyata ada salah satu yang nggak bisa, kita panggil kru freelance, itu dibayar ya per event. Satu event itu ya kira-kira sekitar 150.000. Itu udah sama transportasi tapi di luar makan, karena makan biasanya disediain sama IO-nya langsung. Berarti 150 itu udah full, udah semuanya. 150.000 itu udah sama transportasi mereka, kecuali makan kita sediain lah. Terus untuk biaya tidak langsungnya tuh apa aja tuh biasanya di event itu? Biaya tidak langsungnya mungkin seperti Overhead ya? Iya. Listrik gitu-gitu. Kalau listrik sih ngambil dari venue ya, paling kita bawa kabel roll. Terus paling ya biaya tidak langsungnya ya seperti ada requestan properti tambahan, itu yang arti propertinya yang harus kita buat lagi. Terus nggak ada lagi sih, cuma itu doang biaya tidak langsungnya, sama biaya parkir di venue paling. Oh iya. Perusahaan menghitung itu biaya total masing-masing event per job. Kalau setiap satu event kita bisa ngitung atau mencari laporan laba ruginya ya, dari yang kita kasih harga jual ke klien berapa, terus mentotalkan seluruh pengeluaran dari jumlah kertas yang terpakai, habis itu ditambah pengeluaran buat bayar kru, terus membayar transportasi ke venue, lalu dan lain-lain perintilan yang kecil-kecil lah. Ya, selanjutnya saya akan lanjut. Saya ingin bertanya bagaimana cara perusahaan menentukan HPP atau harga pokok produksi per eventnya. Untuk harga pokok produksi per eventnya dihitung setelah event selesai, itu dari jumlah kertas yang terpakai berapa, lalu dikali sama satu kertas itu 2142 kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan kepakai 350, yang artinya itu jumlah yang dikeluarkan untuk kertas saya 750.000. Lalu ada kita kru 2 seharga 300.000 totalnya. Lalu biaya transportasi misalkan uang bensin buat pick up atau mobil pribadi ya 100.000 di total semua, sama ya pengeluaran tidak terduga lainnya, pembelian double tip. Tapi kalau double tip itu masuknya ke perlengkapan sih, nggak kita hitung di HPP. Soalnya itu bakal dipakai lagi di next event. Itu aja sih paling. Oke. Kalau listrik udah langsung dari tempat. Terus bagaimana perusahaan tersebut menentukan harga jual paket foto booth-nya? Kalau harga jual kita per jamnya di harga 1,3 juta. Lalu kalau misalkan 2 jam 2,6. Sebenarnya ini ya nggak ngambil untung banyak, lebih ke arah nyari portofolio sih, buat ngebangun branding si foto booth-nya ini. Terus apakah penentuan harga dipengaruhi oleh biaya nyata dari tiap job? Yang pastinya kalau harga jual itu kita tetap ngambil untung, karena nggak mungkin kita udah capek-capek datang ke lokasi event tapi nggak dapet untung. Ya paling marginnya tipis. Setidaknya masih ada event yang berjalan lah buat portofolio. Terus menurut Koko sendiri nih, apakah sistem pencatatan biaya saat ini sudah efektif? Masih jauh dari kata efektif. Yang pasti sekarang itu baru sederhana. Laporan laba ruginya ya pendapatannya cuman dari pembayaran dari klien, itu dikurangin sama pengeluaran total seluruh pengeluaran, barulah net profit. Dan kita belum bayar pajak karena ya belum kena PPh final 0,5. Okay. Terus apakah di situ Koko ada hitung Excel atau manual? Kita buat di Excel spreadsheet ya.
apakah jika kita memerlukan data-data tersebut untuk kita presentasikan dalam kelas, apakah bersedia Koko memberikan jumlah-jumlah yang Koko dapat dalam satu event itu? Boleh. Nanti dikirimin deh lewat Kak Farel. Oke. Di WA aja ya. Mungkin kita nanti juga nggak sepenuhnya plug langsung pakai data Kokonya sih. Kadang kita ubah-ubah. Boleh, Datanya cuma kita pakai untuk kegiatan akademik saja, Oke. tidak untuk membuka perusahaan pesaing dari GCP. Iya. Kita tidak ada niat jahat. Iya. Terus terakhir, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha photobooth terkait biaya atau operasionalnya dari awal sampai akhir sekarang, sekarang? Kalau tantangan untuk booth yang sekarang di lokasi ini ya nyari kafe yang mau nerima kita sih buat taruh standby foto booth ya. Karena banyak kafe yang udah nolakin, total ada 7, ini kafe 8 baru kita deal lah terkait kontrak ya, perjanjiannya gimana. Untungnya sih bagi hasil lah, kalau bayar standby di sini per bulan kayak belum tentu bisa untung. Gitu. Jadi hitungannya ada nyari penghasilan sampingan yang melalui event itu tersebut. Iya. Ya, kalau ini buat branding lah. Jadi kalau misalkan ada booth kedua kita bisa buat portofolio, buat pitching next cafe, misalkan Kaizen, interaksi, atau bahkan di mall. Berarti tadi kan Koko sendiri bilang kalau ditolak dengan 7 kafe sebelumnya dan Iya. ini ke-8. Iya. Berarti Koko tuh sendiri nyari kafe-kafe tersebut mengelilingi gitu ya? Berdua. Oh berdua Iya. sama temen Koko yang sebelumnya yang tadi Iya. bilang. Lebih datang langsung sih, nggak ngajak ketemu. Jadi Datang kayak langsung. dari nol, bener-bener dari nol, nggak kenal saudara Nggak, atau nggak. apa siapanya. Langsung ketemu sama manajer atau PIC-nya si kafe tersebut sih. Oke. Itu sih dari kita pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih ya Ko atas Iya. waktunya dan Terima data-datanya lah hitungannya Iya. nanti. Terima kasih Ko. Makasih ya. Bu, izin mulai Bu. Selamat siang Ibu Monica dan teman-teman. Di sini kami akan memaparkan materi tentang job order costing, yang dimana untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah akuntansi biaya, dan dosen pengampunya itu Bu Monica Budiman. Next. Berikutnya ada pendahuluan yang dimana ada latar belakang perkembangan industri kreatif dan layanan digital di era modern telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa dokumentasi dan photobooth dalam berbagai kegiatan. Pada usaha jasa seperti photobooth, akurasi perhitungan biaya menjadi sangat penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif serta memastikan keberlanjutan usaha. Setiap pesanan atau event memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi durasi acara, jumlah personel, lokasi, dekorasi, hingga kebutuhan peralatan. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi bersifat tidak seragam sehingga memerlukan metode penentuan biaya yang mampu menggambarkan kebutuhan secara spesifik. Selanjutnya ada metode job order costing, merupakan salah satu pendekatan akuntansi biaya yang relevan, digunakan pada usaha jasa yang memiliki pesanan berdasarkan permintaan pelanggan atau customer order. Melalui metode ini, biaya dialokasikan secara terpisah untuk setiap job atau event, sehingga perhitungan harga pokok produksi atau HPP menjadi lebih tepat dan akurat. Penerapan job order costing juga membantu pelaku usaha dalam pengembalian keputusan manajerial seperti menentukan harga jual, mengevaluasi efisiensi biaya, dan merencanakan profitabilitas jangka panjang. Yang selanjutnya ada proses pelaksanaan proyek yang dimana ada deskripsi bisnis. Di sini kami mengambil dari usaha Cispik Photobooth. Cispik adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa photobooth dan dokumentasi event. Usaha ini berdiri pada Agustus 2025 di Noah Coffee yang beralamat lengkap di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 28 RT 05 RW 01 Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Cispik menyediakan berbagai
layanan termasuk photo booth untuk acara ulang tahun, catering, private event, hingga event komunitas. Layanan ditawarkan meliputi penyediaan operator photo booth, backdrop, dekorasi sederhana, properti foto, serta pencetakan foto tanpa batas atau unlimited print. Ada juga karakteristik utama bisnis ini adalah bersifat pekerjaannya yang berbasis pesanan atau job order. Setiap pesanan memiliki ketentuan dan permintaan khusus dari pelanggan, serta tetap seperti tema acara, durasi, lokasi, dan perlengkapan tambahan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak dapat ditentukan secara standar dan membutuhkan pendekatan perhitungan biaya yang bersifat individual. Selanjutnya ada metode dan teknik yang diterapkan. Proyek ini menggunakan metode job order costing sebagai pendekatan utama dalam menghitung biaya produksi event. Metode ini dipilih oleh sifat pesanan yang dibuat oleh pelanggan bersifat khusus dan tidak berulang dengan cara yang sama. Dalam metode job order costing, seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan pesanan akan dicatat dan dikumpulkan secara terpisah. Berikut ada komponen biaya yang dihitung, yaitu meliputi biaya yang pertama yang biaya bahan baku langsung, merupakan seluruh bahan yang digunakan langsung pada event seperti kertas foto dan frame cetak. Yang selanjutnya ada biaya bahan baku langsung, merupakan seluruh bahan yang digunakan langsung pada event. Kopi. Sorry. Biaya tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan photo booth. Yang ketiga ada biaya overhead, yaitu biaya tidak langsung yang mendukung kegiatan operasional seperti transportasi, peralatan, baterai tambahan, dan perlengkapan lainnya. Penerapan metode ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai total biaya yang dikeluarkan untuk setiap event, tetapi juga membantu usaha dalam memahami bagaimana setiap kategori biaya memberikan kontribusi terhadap total biaya produksi. Berikut ada langkah-langkah pelaksanaannya. Pertama, pelaksanaan proyek dilakukan dengan melakukan observasi langsung dan bertemu dengan pemilik usaha tersebut untuk diwawancarai, yang kemudian dari hasil wawancara tersebut mendapatkan pengumpulan data biaya yang dikeluarkan oleh Cispik untuk event Sweet Seventeen Jenny. Setiap data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengelompokkan biaya tersebut ke dalam 3 kategori besar, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Seluruh biaya kemudian dicatat ke dalam kartu harga pokok pesanan agar mempermudah proses perhitungan. Proses selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh komponen biaya untuk memperoleh harga pokok produksi event. Setelah harga pokok produksi diperoleh, data harga jual event dianalisis untuk menentukan besarnya laba bersih yang diperoleh usaha. Dari hasil tersebut dilakukan pembahasan mengenai efektivitas biaya serta evaluasi apakah harga jual yang ditetapkan sudah mencerminkan keuntungan yang layak dan kompetitif. Berikutnya akan dipresentasikan dengan teman saya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ini ada hasil implementasi data-data yang kita peroleh dari tahap wawancara, yaitu Photobook Cispik ini mendapatkan event Sweet Seventeen Jenes pada tanggal 8 November 2025. Detail pesanannya yang itu ya 3 jam layanan yang sudah termasuk operator photo booth, properti backdrop, dan unlimited print. Data biaya langsungnya ini ada, yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu kertas foto 1 roll atau setara 700 sesi atau 700 sesi foto itu senilai Rp1.500.000. Selanjutnya ada custom frame setara 700 sesi juga, itu senilai Rp490.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, itu yang terlibat langsung dalam event tersebut. Terdapat 2 kru photo booth, yaitu per masing-masing orangnya dibayar dengan Rp150.000, jadi dikali 2 jadi Rp300.000.
Selanjutnya ada biaya overhead, yaitu biaya transportasi pelaratan ke event photobooth tersebut, yaitu sebesar Rp150.000. Selanjutnya ada perlengkapan tambahan seperti slot tip, baterai, dan lakban sebesar Rp100.000. Ini contoh kartu harga pokok pesanan, yaitu yang tadi seperti ini. Ada bahan baku langsung, kertas foto kuantitinya 700 dengan jumlah 1.500.000, yaitu yang kedua ada custom frame dengan 700 kuantiti yang nilainya Rp490.000. Yang kedua ada kru photobooth, yaitu 2 orang yang bernilai Rp150.000, 2 orang jadi Rp300.000. Selanjutnya ada transportasi pelaratan, yaitu sebesar Rp150.000. Yang terakhir ada perlengkapan tambahan sebesar Rp100.000. Total harga pokok produksinya HPP dari event tersebut yaitu sebesar Rp2.390.000. Dan ini karena ada 700 sesi dibagi 700, HPP per sesinya sebesar Rp3.414,29. Selanjutnya ada contoh invoice yang diberikan kepada GCP, yaitu dengan harga jual Rp1.300.000 per 3 jam, totalnya per 3 jam totalnya Rp3.900.000. Laba bersihnya yaitu harga jual dikurang harga pokok produksi Rp3.900.000 dikurang dengan Rp2.390.000, yaitu senilai Rp1.510.000. Terdapat persentase laba bersihnya sebesar 38,7%. Selanjutnya ada analisis dan penerapan teori. Berdasarkan teori akuntansi biaya yang sudah kita pelajari, biaya produksi terdapat menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pada usaha Cizipik ini mengidentifikasi setiap biaya sesuai dengan perannya dalam proses penyediaan layanan photobooth. Yang pertama, bahan baku dicatat sebagai seluruh bahan yang berhubungan langsung dengan output layanan seperti kertas dan custom frame. Yang kedua, ada tenaga kerja dicatat sebagai upah yang diberikan kepada kru yang terlibat langsung dalam operasional event. Yang ketiga, ada biaya overhead dicatat sebagai biaya transportasi pelaratan yang diperlakukan selama event. Penerapan teori penggolangan biaya ini membantu usaha untuk memahami struktur biaya dan memudahkan langkah perhitungan berikutnya. Selanjutnya ada teori perhitungan HPP atau harga pokok produksi. HPP dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pesanannya. Konsep ini relevan dalam menentukan apakah usaha bekerja secara efisien dan apakah harga jual yang ditetapkan mampu menutupi seluruh biaya. Pada event Sweet 17 jenis ini, penerapan teori ini dilakukan dengan mengakumulasi total biaya bahan baku langsung sebesar Rp1.990.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp300.000, serta biaya overhead sebesar Rp250.000. Melalui penerapan rumus HPP ini, Cizipik memperoleh total biaya produksi sebesar Rp2.390.000. Nilai ini menjadi dasar bagi manajemen untuk mengevaluasi apakah harga jual yang ditetapkan sudah tepat. Selanjutnya ada analisis hubungan antara biaya dan harga jual, cost profit analysis. Dalam teori akuntansi biaya ini, suatu pesanan hanya dianggap menguntungkan jika harga jual melebihi harga biaya produksi. Cizipik menetapkan harga jual layanan sebesar Rp1.300.000 per jam, sehingga total harga jual untuk event berdurasi 3 jam tersebut mencapai Rp3.900.000. Dengan membandingkan harga jual terhadap HPP tersebut, diperoleh laba bersih sekitar Rp1.510.000. Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan teori akuntansi biaya mampu memberikan dasar penilaian profitabilitas yang objektif dan terukur. Melalui pendekatan tersebut, usaha dapat membuat keputusan manajerial yang lebih rasional mengenai kelayakan harga jual, struktur biaya, maupun strategi bisnis jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, penerapan teori akuntansi biaya pada Cizipik selanjutnya ada penelusuran biaya atau cost tracing, di mana Cizipik melakukan pencatatan seluruh biaya yang secara langsung berhubungan dengan event tertentu dan menghindari pencampuran biaya antar pesanan, karena setiap event memiliki kebutuhan dan karakteristik yang unik. Penelusuran biaya yang akurat memastikan bahwa HPP
mencerminkan biaya aktual dan event tersebut, bukan biaya rata-rata. Yang kedua ada pengendalian biaya atau cost control, di mana memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang direncanakan. Penerapan ini dalam CCPIC mengelola biaya overhead seperti transportasi, peralatan, dan perlengkapan tambahan agar tetap dalam batasan wajar. Yang ketiga ada aplikasi dalam operasional, yaitu penggolongan biaya, penulisan biaya, dan perhitungan HPP dan analisis profit diterapkan secara langsung sehingga operasional lebih efisien dan keputusan finansial lebih tepat. Untuk pembahasan dan evaluasi gambaran umum HPP event Suite 17 jenis, menggunakan metode job order costing, di mana memberikan struktur biaya per event secara akurat dan menunjukkan kontribusi tiap komponen terhadap total HPP. Selanjutnya pada biaya bahan baku langsung, terlihat bahwa biaya bahan langsung merupakan komponen terbesar dalam keseluruhan biaya produksi. Hal ini dapat dipahami karena kertas, foto, dan custom frame merupakan output nyata yang diberikan kepada pelanggan dan menjadi elemen inti dari layanan foto booth. Pengeluaran sebesar Rp1.990.000 untuk bahan baku menunjukkan bahwa sebagian besar biaya produksi langsung berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil cetakan yang disediakan kepada pelanggan. Meskipun hal ini mendukung kualitas layanan, usaha tetap perlu melakukan evaluasi apakah pemilihan bahan baku tersebut sudah optimal dari segi harga dan kualitas, atau apakah ada alternatif pemasok yang mampu menyediakan bahan dengan harga lebih kompetitif tanpa mengurangi standar layanan. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Kehadiran kru yang biaya tenaga kerja langsung juga memegang peran penting dalam pelaksanaan event, di mana biaya tenaga kerjanya yaitu Rp300.000 selama 3 jam layanan, yang melibatkan keterampilan teknis dan kemampuan pelayanan kepada pelanggan, di mana kehadiran kru yang kompeten dapat mempengaruhi kenyamanan pelanggan, kelancaran alur sesi foto, dan serta kualitas hasil akhir. Walaupun biaya tenaga kerja langsung sudah berada pada tingkat yang wajar dan proporsional dengan durasi serta kebutuhan event, namun untuk event dengan durasi lebih panjang atau pelanggan dengan permintaan khusus, usaha perlu membuat standar perhitungan yang lebih fleksibel agar biaya tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Mungkin mau direvisi sebentar di slide sebelumnya yang tadi ada perhitungan harga pokok produksi. Kiri-kiri. Bukan Pak. Kerja sama. Nah, ini tuh dengan anggapan 700 sesi, kalau itu kepake semua ya Bu. Jadi kalau menurutku kita nggak tahu ya yang hasil aktualnya itu berapa yang ke print. Nah kalau ini untuk 700 sesinya kepake semua, nanti bakal ada laporan laba rugi yang sebenarnya misalkan si kertas foto ini kita sisa berapa. Nah ya misalkan sisa setengahnya lah, 350 dikali sama HPP kertas fotonya per sesi. Terus kenapa nggak ada si tinta printer lah ya, karena itu printer kita itu nggak perlu tinta printer, yang artinya sudah jadi satu tinta printernya dengan si printernya. Jadi waktu awal pembelian si printer emang agak tinggi harganya, jadi untuk jangka panjang oke lah ya. Nah untuk transportasi peralatan itu bisa kita bilang pakai mobil sendiri, yang artinya tergantung jarak lokasi gudang kita atau rumah kita untuk penyimpanan barang ke lokasi event. Jadi ya anggarannya sebesar 150. Lalu untuk perlengkapan tambahan bisa dibilang biaya cadangan lah, kalau ada karcis parkir di hotel dan lain-lain. Sama kalau biaya kru ini bisa dibilang kita masih pakai orang-orang yang ada aja, kayak misalkan saya dan teman saya. Itu baru anggapan kalau misalkan kita udah gede, kasih 150.000 per orang. Jadi udah next. Nah, tadi udah dibahas juga total HPP jika keseluruhan si kertas foto ini habis semua 700 sesi sebesar 2.390.000 dengan harga jual selama 3 jam sebesar 3.900.000. Laba bersihnya itu dapat 1,5 juta 10.000 dengan margin sebesar 38,7% yang cukup tinggi untuk bisnis jasa. Kesimpulannya, struktur harga CCPIC sudah relevan dengan biaya.
Terus keuntungan signifikan menunjukkan penerapan job order costing efektif, dan harga-harga yang saya terangkan tampilkan itu ada beberapa yang sudah diubah. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan penerapan metode job order costing pada usaha photobooth CZPix, dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan biaya berdasarkan pesanan merupakan pendekatan yang paling tepat untuk usaha dengan karakteristik layanan yang bervariasi dan bersifat khusus. Seluruh komponen biaya, mulai dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, hingga overhead pabrik, dapat diidentifikasi dan dibebankan secara akurat kepada satu event tertentu. Melalui proses pengumpulan data dan penggolongan biaya yang sistematis, diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp2.390.000 dengan untuk event Sweet 17 jenis. Sementara harga jual sebesar Rp3.900.000 untuk 3 jam, menghasilkan laba bersih sebesar Rp1.510.000 atau margin keuntungan sebesar 38,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa perhitungan biaya yang akurat berperan penting dalam memastikan usaha memperoleh keuntungan yang optimal, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, penerapan teori akuntansi biaya memberikan manfaat praktis yang nyata dalam pengelolaan usaha di sektor jasa kreatif. Nah, pembelajaran yang kita dapatkan adalah yang pertama, proses penerapan akuntansi biaya pada proyek ini memberikan pembelajaran tentang bagaimana teori yang dipelajari dalam perkuliahan dapat diterapkan secara langsung pada situasi bisnis yang nyata. Yang kedua, diketahui bahwa pembebanan biaya harus diterapkan dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi biaya seperti penelusuran biaya, penggolongan biaya, dan perhitungan harga pokok produksi. Yang ketiga, studi kasus CZPix menunjukkan bahwa setiap event memiliki kebutuhan biaya yang unik atau berbeda, sehingga metode job order costing menjadi sangat relevan untuk memastikan perhitungan biaya yang lebih tepat dan berorientasi pada masing-masing pesanan. Lalu yang keempat, proyek ini memberikan pemahaman mengenai penggunaan informasi biaya untuk menganalisis profitabilitas, mengevaluasi efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Pembelajaran dari proyek ini membangun kemampuan analitis dan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Terima kasih.